Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Depok dan gue dapat rekomendasi katanya di daerah Depok ini ada restoran yang sangat-sangat hidden gem dengan konsep asri terus hidden gem tersembunyi dan dia menjual berbagai macam makanan khas Nusantara. Jadi katanya menunya itu ganti-ganti dan setiap harinya tuh menunya tuh kayak cuman ada 3 atau 4 menu gitu. Dan kalau kalian datang ke sini itu harus reservasi dulu, harus pesan makanannya dulu baru bisa datang. Dan kalau dilihat ini tuh tempatnya adem ya, seperti yang tadi gue bilang asri, terus banyak pepohonan, suasananya kayak di desa atau di kebun gitu. Dan ini dia guys, namanya Omah Jangan Diam Terus. Oke, dari namanya unik banget, makanya gue penasaran dan gue lihat VT di TikTok tuh makanannya menarik. Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam, kita cari. Ini lokasi cukup masuk ke dalam gang. Mobil tadi gue ada tempat parkirnya sendiri, nanti diarahin kalau kalian reservasi, kalian langsung aja tanya tempat parkir di mana, nanti dikasih mapnya. Yaudah yuk, kita langsung cari. Oh, ini patokannya nih guys, katanya ada Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ciara. Nah, nggak jauh dari sini. Harusnya nggak jauh sih. Isi Pak. Di mana Pak? Di dalam ya? Oke. Jadi nggak jauh dari TK tadi. Nih langsung masuk ke dalam. Tabe. Di sini apa ya? Oke. Oh, tempatnya tersembunyi banget ya guys. Tuh, Omah Jangan Diam Terus, olah rasa setempat. Ini sih. Gimana nih? Masuk lagi apa? Oh, bener-bener masuk. Permisi. Permisi. Ini bener Omah Jangan Diam Terus ya? Aku izin syuting. Oke, nggak apa-apa. Udah WhatsApp ya? Sudah. Aku udah pesan juga makanannya. Iya, sudah. Sekalian mau lihat makanannya boleh? Oh, boleh. Ayo, boleh. Silakan. Ini sih. Detail minum mana? Oh, ini tempatnya tersembunyi banget ya? Iya, kita juga nggak ada plang. Nggak ada plang ya? Nggak ada plang. Oke, jadi ini udah di dapur ya, Mas? Sudah. Nah, jadi dapurnya ini outdoor ya? Outdoor, berarti? ya. Nah, ini lagi masak apa nih? Ini namanya ayam rimo-rimo. Ayam rimo-rimo? Yes. Jadi ayam apa tuh? Dia ayam ini kita hasil dari perjalanan anak-anak sepedahan ke Maluku selama 8 bulan. Oke. Yang mana ini resep ini kita dapatkan dari Mama Norma namanya di sana. Nah, ini kita bikin bumbunya itu langsung dari sana. Oh, berarti sebelum ke makanan ini ada story di balik pembuatan Omah Jangan Diam Terus. Iya. Ya dari hasil perjalanan itu sendiri. Jadi pemiliknya siapa sih, Mas? Pemiliknya di sini ada Mas Rafi. Namanya Mas Rafi dan Mas Bowo. Mas sebagai? Aku sebagai yang kerja di sini. Kerja di sini. Oke, jadi Omah Jangan Diam Terus. Kenapa nama, Mas tahu gak kenapa dipilihnya namanya Omah Jangan Diam Terus? Omah Jangan Diam Terus itu kita ini sebenarnya ruang kreatif. Yang mana kita basicnya itu perjalanan atau journey. Oke. Yang mana kita belajar ke tempat-tempat lalu kita bawa ke sini. Oke, jadi pemiliknya ini sepeda, goes sepeda. Oke, dia nggak terinspirasi dari perjalanan itu akhirnya buka ini. Yes, betul. Dan makanan-makanan yang dipilih itu dari hasil dari perjalanan sama hasil riset kita. Oh, gitu. Goeser Yes. tersebut. Dan resepnya itu dari mana biasanya? Resepnya kita dapat ya itu dari hasil perjalanan. Sama kalau misalkan ada namanya bebek Madura, namanya bebek songkem, yang mana itu kita riset dari orang Madura yang langsung. Itu kebetulan Mas Umam ini orang Madura. Oh, oke. Mungkin nanti dia bisa bercerita untuk hal itu. Oh. Terus di sini menunya tiap hari beda-beda? Nggak tiap hari, jadi emang seasoning aja. Seasoning. Kalau misalnya kita lagi ngeluarin menu ini ya kita keluarin aja. Sehari biasa ada berapa makanan sih, Mas? Sehari itu paling kayak 2 menu aja. 2 menu aja? Iya, 2 menu utama. Hari ini berarti ada apa aja? Ada bebek songkem sama ayam rimo-rimo. Ayam rimo-rimo yang tadi dari Maluku Ternate. Dari Maluku. Yes. Kalau bebek songkem itu dari Madura berarti? Yes, bebek songkem dari Madura. Madura. Mas, resep dari Mas? Yes, Mas Umam langsung dari Madura. Oke. Boleh lihat. Ini kan tadi ayam rimo-rimo. Yes. Bebek songkemnya seperti apa? Bebek songkemnya Mas Umam boleh dibuka. Oke, jadi ini bebek songkem, Mas? Ya, betul. Boleh dibuka, Mas? Boleh dong. Ya. Jadi bebek songkem kan dari Madura nih, Mas ya? Ya, sebenarnya bebek songkem dan bebek bumbu hitam itu berbeda. Oke. Ya.
Kalau bebek songkem ini proses masaknya kita dikukus dan pengukusannya kita pakai pelepah pisang. Oke. Ya, Terus dalamnya itu nggak digoreng dulu atau gimana? enggak. Nggak. Nggak. Jadi bebek dikasih rempah-rempah, Ya, dibungkus daun pisang Iya. langsung dikukus. Dikukus. Kukusnya berapa lama, Mas? kukusnya kurang lebih kita 4 jam. 4 jam. Ya, karena kita pakai kayu bakar. Ini full pakai kayu bakar, itu juga masih pakai tradisional banget ya. Iya. Ini apa nih, Mas? Kalau itu si rimo-rimonya, Pak. Oh, rimo-rimo. Iya. Jadi dari dipakai apa tuh namanya? Bambu. Ya. Ini hasilnya. Kita dimasak setengah matang, lalu ketika sudah setengah matang kita masukin ke bambu. Oke. By the way, resto ini buka udah berapa lama? Dari 2020. Dari 2020. Ya. Dan yang punya asli mana sih? Yang punya kebetulan Mas Raffi namanya, lagi ke Bali sekarang, dia asli Sulawesi. Oke, oke. Kenapa pemilihan tempatnya di tersembunyi banget? Halaman rumah sendiri nih berarti. Halaman rumahnya Mas Raffi. Biasa Mas Raffi kalau nggak ke Bali ada di sini standby atau gimana? Ada di sini dia. Oh, oke, oke. Nah, ini harganya berapaan, Mas? Harganya 60.000 untuk bebek songkem. Heeh. Untuk yang ayam rimo-rimonya itu 65.000. 60 65. 65.000 belum termasuk nasi. Oh, sudah. Sudah termasuk nasi. Sudah termasuk nasi. Jadi 60.000 nasi satu gitu. Nah, satu. Oke. Berikut dengan storytellingnya. Storytellingnya. Yes, nanti setelah makan biasanya kita storytelling di situ. Oh gitu. Yes, Ih, keren banget. gitu. Ntar boleh di storytelling. Boleh, Bisa. Nah, berarti kalau ada yang tertarik mau ke sini harus pesen dulu. Yes, harus reservasi dulu karena kita fresh, Mas. Jadi Heeh. nggak ada stok. Kita belanja juga dari pagi. Heeh. Masaknya juga metodenya slow cooking. Heeh. Terus kita masak 4 sampai 5 jam. Heeh. Jadi emang perlu waktu. Oh, jadi emang harus reservasi dulu, Betul. harus pesen dan menunya udah ketahuan ya untuk esok apa. Yes, itulah yang kita belanjakan. Terus DP gitu Yes, ya, DP. baru datang. Betul. Maksimal berapa orang sih di sini? Di sini Berapa untuk meja? satu sesi Hah? bisa nampung 35 orang. Oh, berarti per sesi ya? Yes, kalau misalkan lagi rame kita atur per sesi. Kalau misalkan emang lagi nggak rame, ya udah. Ya udah. Dari jam 12 sampai jam 1, sampai jam 9. 9 malam. Ya. Buka tiap hari. Buka Senin libur. Setiap hari Senin libur. Selasa sampai Minggu masuk. Oke, yaudah. Saya kemarin udah pesennya berarti Betul. bebek songkem sama ini ya. Yes. Langsung aja dibuatin. Boleh. Oke. Udah lapar, kita cobain. Oke, siap. Makasih loh Mas ya. Ya, boleh ditunggu ya, Mas ya. Jadi ini penyajian ayam rimo-rimo. Ya. Langsung dari bambunya. Dan ini katanya ininya apa namanya? Saloy. Ini bawa apa sih namanya? Kayak keranjang gitu ya? Asli dari Maluku. Maluku. Wow. Biasanya dibawa ke kebun buat makan yang itu. Ya. Emang Buat panen di kebun. buat panen di kebun. Panen pala biasanya. Buat panen pala. Oke, Rempah oke, pala. oke. Ini cukup idealis ya berarti ya. Iya. Mantap. Idealis tapi estetik terus kita berkonsep juga sih. berkonsep dan ini nih. Tadi kata Masnya selain F&B di sini juga ada Ada trip lokal internasional juga ada, terus ada design and build-in juga gitu. desain. Design build kebetulan aku dari teknik sipil, Mas Raffi juga dari arsitek. Itu bangun-bangun apa tuh Mas? Ya apapun, renovasi atau interior, Mau bangun rumah pun bisa. bangun rumah pun bisa. Wih. Kalau trip Trip ada lokal internasional. itu kayak trip apa tuh Mas? Trip perjalanan aja kita open Travel. trip. Travel, open trip. Itu private atau Bisa private, bisa nanti kayak kita buka cuma 15 orang atau 20 orang. Bisa kemana Mas? Kemana aja? kemana aja. Kita ke ruang-ruang kreatif yang mungkin yang ada di kayak contoh kita ke Thailand, Vietnam. Nah, itu kita cari ke ruang-ruang kreatifnya. Oh, tapi tujuannya ke kreatif ya? Iya. Kayak wisata kreatif. Wisata kreatif betul, gitu ya. gitu. Yang Oh, oke. sekiranya kalau misalkan di Bandung mungkin kayak template ya kayak Tangkuban Perahu itu. Nah, ini kita nyari ruang-ruang yang sekiranya lokal banget nih. Kreatifnya banget gitu. Jadi it's all about creativity di sini. Ya? Yes. Oke lah, kita ini udah jadi. Aku cobain ya Mas ya. Boleh, silakan. Makasih ya Mas ya. Sip, sip. Oke, jadi makanan gue sudah jadi guys. Ini ada ayam rimo-rimo dari Maluku dan bebek songkem. Ini dengan nasinya nasi katanya aromatik. Dan di atasnya dikasih bawang goreng. Dan ini untuk minumannya ada mawar rimbah. Jadi dia pakai kecombrangnya di infuse gitu guys. Oke, kita langsung aja makan dulu. Kita makan bebek songkemnya dulu ya guys.
Nah, ini pakai tangan aja kali ya. Cuman gue pengen lihat dulu nih. Bebek songkemnya disajikan dengan sambal mangga. Terus ada segala sayur lain-lainnya. Kita pindahin dulu ke sini. Nah, terus sambalnya, sambal mangganya. Nah, sayurannya. Dan kemangi. Oke. Masih panas sekali. Nah, ini bebeknya guys. Ini empuk banget, lembut banget tuh. Karena dikukus ya dia. Dan dikukusnya cukup lama. Jadi lembut banget. Kita cobain langsung pakai nasi. Mari kita makan. Nih. Dan dia pakai serundeng ya. Serundengnya ini dari kelapa. Enak. Cita rasanya lebih ke gurih, pedas. Terus yang gue suka ini tekstur bebeknya lembut banget, nggak alot sama sekali. Dan yang terpenting, nggak bau bebek gitu. Karena emang ini dikukus dengan bumbu-bumbu segala macem. Jadi aromanya udah aroma bumbu banget. Dan ini basicnya pedas ya dia ya. Tuh, bumbunya pedas. Tapi bukan tipe-tipe pedas yang menyiksa. Ini tipe pedasnya yang nikmat banget, yang balance banget dengan cita rasa gurihnya. Enak sih ini. Wah. Nah, ini gue pengen makan pakai si sambal mangganya. Jadi makin nikmat. Nambah cita rasa asam seger, pedasnya juga nambah lagi. Tapi enak banget sih ini. Gila. Wow. Porsi pertama sudah pengen habis guys, bebeknya. Enak. Bebeknya enak banget. Lanjut ke makanan dua, ini adalah ayam rimo-rimo. Jadi gue nambah, ya udah dapat nasi juga kan. Kita pakai nasi yang baru karena nasi yang tadi juga sudah habis ya guys. Sebelum lanjut, gue pengen cobain minumannya. Sedikit manis, asam seger, terus aroma kecombrangnya wangi sih. Seger. Merefresh palate. Oke, kita lanjut ke ayam rimo-rimo, dan ini dia pakai santan ya, tidak pakai minyak katanya, tidak pakai minyak sama sekali. Gue pengen cobain dulu nih kuahnya. Gurih kelapanya keluar banget sih, dominan banget. Krimnya santan, gurih kelapa, kita langsung pakai nasi. Suapan pertama ayam rimo-rimo pakai nasi. Mari kita makan. Pakai nasi cocok banget. Ayamnya super lembut dan menyatu banget dengan bumbu-bumbunya ini. Perfect sih. Kalau bisa gue simpulkan, ini makanannya sebenarnya sederhana. Cita rasanya tuh sederhana tapi nikmat gitu. Untuk bebek songkemnya dengan cita rasa gurih, terus pedesnya pedes nagi, dan aromanya wangi ya, wangi dari kukusan daun pisang. Dan ini juga kan, ini kan dibakar ya, pakai apa namanya, pakai bambu, ada aroma smokinya. Terus cita rasanya juga gurih, creamy, nikmat semuanya, gila.
Ini kita akuin aja, rumah makan atau ini tempat kreatif space Omah. Jangan diam terus ini. Ini mantra makanannya dan no play-play, nggak main-main. Dengan konsep yang idealis, tapi mereka bisa menyajikan makanan yang sangat-sangat nikmat. Menurut gue oke banget loh. Jadi bagi kalian yang pencinta art atau creativity, pencinta kuliner juga, kalian bisa kesini. Lokasi di Depok, pokoknya titik dan info alamat lebih lengkap ada di comment description. Abis ini kayaknya gue mau di storytellingin ya. Jadi katanya kalau abis makan ada storytellingnya. Kita langsung aja ke storytellingnya, oke? Oke, jadi ini sambil gue habisin makanannya, masih ada apa nih? Ini bebek udah habis ya kan? Masih ada ayam rimo-rimo. Si Mas siapa namanya tadi? Aku Umam. Umam? Ya. Mas Umam dari mana? Kebetulan aku asli dari Madura, Kabupaten Bangkalan. Oh, makanya bisa buat bebek songkam ini enak Mas. Iya, wah, terima kasih Enak banyak. banget. Dan ini sambil di storytellingin ya Mas. Biasa Oke. orang habis makan ada storytellingnya gitu ya. Iya, kebetulan di sini kita ngejual makanan sekaligus storytelling kisah di balik setiap makanannya. Berarti tiap makanan storytellingnya ini beda-beda. Beda-beda. Boleh Mas. Iya. Jadi untuk kali ini kita ada 2 menu, sebenarnya 3. Ada iwak pindang patin dari Palembang, cuman terasinya belum datang. Oh oke. Ya, jadi ada bebek songkem dan rimo-rimo dari Maluku Utara. Untuk bebek songkem ini ada cerita menariknya. Apa tuh Mas? Jadi bebek songkem ini merupakan olahan bebek dari Madura, tepatnya Kabupaten Sumeneb. Oh. Di Sumeneb ini biasanya di setiap desa ada satu tokoh agama yang disepuhkan. Oh. Ya, dan biasanya si tokoh agama ini punya semacam yayasan atau pesantren. Nah, di momen-momen tertentu, biasanya para masyarakat ini ngasih hadiah ke si tokoh agama ini sebagai simbolis terima kasih. Oke. Yang mana hadiahnya merupakan bebek songkem. Oke. Ya, bebek songkem itu sendiri artinya sungkem. Oh oke. Ya, dan sebenarnya bebek songkem ini masaknya nggak dipotong-potong, tapi satu ekor dan sayapnya ditekuk lagi sungkem begini. Oh. Ya, Kalau di sini juga sama. kalau di sini enggak. Enggak, bisa-bisa. Bisa-bisa. Kecuali ada yang request mau masak satu ekor. Oh, kita. bisa ya? Ya. Oke oke. Dan biasanya kalau makanan bebek apa yang identik dengan makanan bebek? Bumbu hitam. Bumbu hitam, Terus sambal mangga. sambal mangga. Oke. Ya. Biasanya makanan bebek itu kita identik dengan asam urat ya kan. Oh Ya, kolesterol. Kolesterol, Oh, betul. Iya. Tapi kalau bebek songkem ini terkenal dengan bebek yang sehat. Kenapa? Kenapa gitu? Karena kita masaknya menggunakan pelepah pisang sebagai media pengukusan. Oke. Yang mana walaupun saya belum mendapat literatur pastinya, tapi menurut orang-orang di sana, kalau kita ngukus bebek pakai pelepah pisang, si pelepah pisang ini bakal nyerap kandungan kolesterol dalam daging bebeknya. Oh. Iya. Tapi tidak mengurangi tingkat juiciness dari si bebeknya. Iya, betul. Oke. Dan kalau untuk si rimo-rimonya sendiri, kenapa menu ini bisa ada di Omah Jangan Diam Terus? Beberapa waktu lalu, tim Omah melakukan perjalanan ke Maluku Utara untuk riset, mempelajari kulinernya, arsitekturnya, budayanya, dan segala macamnya. Dan salah satu kuliner yang kita pelajari langsung dari Maluku Utara adalah ayam rimo-rimo ini. Jadi gitu. Kenapa dipilih ayam rimo-rimo? Karena bumbunya yang terjangkau di sini, mudah didapatkan. Kayak kelapa gitu ya. Kayak kelapa, santan. Dan ini emang lebih dominan kelapa dan santan ya. Ya, bukan kelapa. Rempah-rempah apa? Rempah-rempah. Lengkuas, serai, kemiri, dan sebagainya dihaluskan. Tapi nggak begitu halus, jadi bentuknya kurang lebih seperti kelapa, tapi bukan kelapa sebenarnya. Pantas ya. Ya, jadi kayak lengkuas segala macam ya. Iya, betul. Rempah-rempah. Tapi enak. Overall ini cita rasanya enak. Terima kasih banyak. Mana banget kayak otentik gitu ya, kayak simple tapi enak gitu. Wah, terima kasih banyak. Mantap. Jadi selain ada 2 menu ini biasanya ada apa lagi sih? Kita seasoning, biasanya Iya, kita ganti menu contoh. setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Biasanya ada apa lagi selain ini? Biasanya kita ada tergantung sih, tergantung explore-nya kita dapat menu apa kita pakai di sini. Yang pernah udah dibuat di sini selain ini apa? Ada coto Makassar, Oh. iya. Ada bebek juga tapi dengan bumbu perpaduan Sulawesi, iya. Oh, oke. Gitu. Ya wes lah Mas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga sukses terus dengan Amin. Creative Space Omah. Iya. Jangan diam terus ya. Ya, betul. Berarti harus terus bergerak ya. Iya, betul. Harus terus menggali creativity terus ya. betul Mantap. banget. Sukses terus, enak. Mas, thank you. Thank you, sama-sama. Yowes, ini sudah di storytellingin. Pokoknya sekali lagi, kalian yang mau kesini,
harus reservasi dulu dan pesan dulu makanannya. Kalau nggak, kalian nggak bisa kesini langsung. H-1 ya, minimal gitu. Oke, pokoknya titik dan info alamat lengkap ada di kolom description. Cekin dulu vlog gua. Dan akhir kata guys, jangan lupa mamam. Bye-bye.